Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peternak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas peternaknya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita tentang 5 hal bentuk penipuan yang sudah saya alami selama hampir setahun menjadi peternak pemula ayam kampung KUB. Silahkan diikuti videonya sampai habis, dipahami dan diwaspadai supaya hal yang terjadi pada saya tidak terulang pada teman-teman, terutama teman-teman yang baru memulai peternak ayam kampung. Kita mulai ya. Sebagai peternak pemula ayam kampung KUB yang belajar secara mandiri hanya dari internet, dari medsos, dan dari YouTube tanpa guru, saya sangat otodidak ya dalam memulai peternak ayam kampung KUB ini. Karena sifatnya otodidak, tidak punya pembimbing, maka saya mengalami berbagai bentuk penipuan, setidaknya 5 hal yang sudah saya alami selama ini. Nah, apa saja bentuk penipuan itu saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, saya kena penipuan dari belanja online. Jadi sebagai peternak pemula waktu itu saya bergabung dengan beberapa grup peternak ayam kampung KUB ya. Tujuannya sebetulnya untuk belajar gitu dan melihat pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah terlebih dahulu memelihara ayam kampung KUB ini. Nah, setelah saya merasa cukup mengerti gitu dan saya juga udah mencoba beberapa ekor indukan yang saya pelihara dan mulai bertelur. Nah, saat itu saya membutuhkan mesin tetas gitu. Nah, waktu itu karena di grup di grup Facebook itu ada yang nawar-nawarkan gitu. Kemudian saya juga nanya-nanya, posting. Nah, intinya ada yang hubungi saya gitu, ada yang hubungi saya dan nawarkan mesin tas itu gitu. Karena saya waktu itu belum pengalaman gitu, kemudian waktu itu saya juga lagi kegiatan kerjaan cukup sibuk. Akhirnya saya percaya aja dan order pesan mesin tentas lewat WA ya. Setelah dari grup Facebook itu saya minta nomor WA-nya dan dikasih gitu. Kemudian sebetulnya saya sudah minta berbagai data ya seperti KTP dan alamat dan sebagainya gitu. Nah, ternyata setelah saya bayar tanda jadi gitu, nah sampai beberapa waktu janjinya waktu itu 2 minggu gitu ya. Setelah 2 minggu belum ada kabar dan saya bolak-balik WA dijawab bahwa sedang progres gitu. Tapi ternyata sampai akhirnya bahkan sampai sekarang itu mesin tetas itu tidak pernah dikirim ke saya gitu. Jadi ini pengalaman tertipu pertama lah ya yang dulu saya alami ketika memulai peternak ayam kampung. Nah, teman-teman wajib mewaspadai hal ini. Intinya usahakan kalau beli lewat online sebaiknya yang sudah terkonfirmasi gitu, atau paling usahakanlah ketemu fisik dulu gitu, atau dilihat track recordnya. Kalau di situ ada pembelian dikonfirmasi seperti itu. Artinya jangan percaya saja gitu. Dan itu cukup banyak yang alami. Saya kemarin juga dapat cerita dari beberapa teman ya. Jadi jangan langsung percaya aja kalau ada yang nawari. Baiknya sih mungkin kalau beli dan harganya agak mahal, lebih baik mungkin offline lah untuk saat ini. Itu yang pertama penipuan yang saya alami. Kemudian bentuk penipuan kedua yang saya alami itu ketika membeli indukan. Ya, jadi waktu itu saya sebenarnya
nyari indukan untuk KUB 2 ya, yang akan saya jadikan indukan untuk bertelur, kemudian nanti telurnya akan ditetaskan dan sebagainya. Nah, ternyata ketika saya beli, waktu itu memang juga belum paham betul gitu ya, apa bedanya dan bentuknya ayam KUB ini, saya beli saja gitu. Nah, dibilangnya ayam KUB 2. Nah, setelah dikirim, dan saya pelihara gitu ya, ternyata setelah umur sampai 6 bulan bahkan gitu, itu produktivitas telurnya sangat kecil, sangat sedikit ya. Jadi hanya mungkin 10% lah yang bertelur gitu. Padahal kan menurut panduannya yang saya baca itu kan kalau ayam KUB 2 itu harusnya paling enggak produktivitasnya bisa 180 gitu sampai 200 per tahun gitu. Padahal semua sudah saya ikuti termasuk pakan, udah saya berikan yang terbaik, kemudian tempat juga saya buat kandang yang bagus gitu. Ternyata nggak bertelur gitu. Nah, saya akhirnya setelah berapa ya 7 bulan ada teman yang paham tentang bentuk ayam KUB dikasih tahu bahwa yang saya beli itu ternyata tidak semuanya ayam KUB gitu. Itu ayam kemungkinan gitu ayam KUB yang sudah disilangkan yang mau dijadikan untuk pedaging gitu. Makanya produktivitas telurnya itu sangat rendah gitu. Nah, ini yang saya alami ya, bentuk yang saya anggap penipuan gitu karena waktu beli itu udah dibilang bahwa dijamin bahwa itu KUB galur murni gitu. Ternyata dalam perjalanannya bukan KUB galur murni dan ketika saya waktu itu juga setelah itu beli dari Balitna kemudian saya besarkan memang saya baru paham bahwa bentuknya memang berbeda yang saya beli ya. Akhirnya udah saya jual saja sebagai pedaging gitu ya. Rugi tapi memang nggak terlalu banyak tapi cukup cukup membuat agak shock gitu ya. Ternyata kita harus hati-hati gitu ketika membeli, apalagi sebagai peternak pemula kita kan nggak paham bentuk-bentuknya. Nah, kalau untuk menghindari saran saya lebih baik belinya ke tempat-tempat yang memang dia sudah teruji atau terbukti memelihara ayam KUB galur murni gitu. Ada beberapa tempat yang setahu saya di Jogja itu ada beberapa tempat yang mungkin bisa dilihat di grup-grup Facebook. Nah, nanti lihat komen-komennya dan biasanya tempat tersebut yang beli itu banyak yang berulang lah, udah bolak-balik ngambil gitu. Atau kalau mau aman, paling nggak mau beresiko, lebih baik mengambil aja DOC dari Balitna gitu. Mungkin bisa Balitna yang ada di Ciawi, mungkin ada di Ungaran juga atau di tempat terdekat dari teman-teman. Kita besarkan dan kita jagain supaya memang yang kita pelihara ini KUB galur murni gitu. Kecuali kita memang sudah mau silangkan dengan tujuan yang berbeda, bukan untuk dijadikan indukan untuk berproduksi DOC yang tetap memelihara KUB galur murni, ya nggak apa-apa. Tapi saran saya itu ya harus pastikan dulu bahwa memang itu KUB-nya galur murni gitu. Yang ketiga, saya membeli pakan yang tidak sesuai peruntukannya gitu ya. Jadi waktu itu saya nyari pakan untuk indukan ayam KUB. Nah, saya tanya, ada yang pasang iklan gitu di grup Facebook juga. Kemudian saya tanyakan dan komposisinya dan sebagainya. Yang intinya saya bertanya bahwa apakah ini cocok untuk indukan gitu ya, untuk indukan ayam untuk petelur gitu. Disampaikan bahwa katanya cocok gitu dan bagus gitu dan sudah banyak yang pakai gitu. Nah, waktu itu saya coba beli dan karena jaraknya cukup jauh dan saya sudah terlanjur bawa mobil, saya beli agak banyak waktu itu sampai 4 karung kalau nggak salah gitu ya, agak cukup banyak. Nah, ternyata begitu saya terapkan gitu ke ayam, petelur itu setelah 3 hari itu telurnya hampir berhenti gitu ya, berhenti total bahkan dari berapa ya, dari sekitar 100 itu yang bertelur tadinya bisa sampai 60, 70 gitu ya. Ya kadang minim 50 gitu. Terakhir ngedrop gitu ya sampai bahkan tinggal
di bawah 10 gitu. Nah ini ternyata saya tanya ke teman-teman, ternyata itu pakannya mungkin salah gitu, disuruh dihentikan. Nah, waktu itu saya hentikan, kemudian saya balik ke pakan formula awal, yaitu yang menggunakan jagung giling, dedak, kemudian konsentrat yang saya campur sendiri, saya fermentasi. Nah, ternyata butuh waktu hampir 3 minggu itu sampai normal kembali gitu. Nah, itu padahal kita dari awal sudah bertanya gitu. Nggak tahu memang mereka nggak ngerti atau apa ya, sebetulnya lebih ke arah ya salah aku mungkin ya barang dagangannya gitu. Yang jual ini belum tahu konsekuensinya gitu ya dari komposisi yang dia tawarkan gitu. Nah, itu mungkin bentuk penipuan yang ketiga. Nah, menurut saya kalau teman-teman supaya tidak mengalami, lebih baik untuk pakan ini terutama untuk petelur ya, sensitif sekali gitu ya. Kalau ada pakan yang salah gitu, bahkan pakan yang bagus saja kalau ada perubahan juga bisa mengalami penyesuaian, apalagi yang pakan yang komposisinya tidak sesuai. Nah, saya sarankan lebih bagus ya sudah, kalau nggak mau ngeracik sendiri mungkin pakai pakan pabrikan saja gitu. Nah, itu saran saya. Kemudian bentuk penipuan yang saya alami yang keempat itu PHP ya. Jadi pemberi harapan palsu gitu. Nah, ini benar-benar teman-teman waspadai gitu ya. Karena ada beberapa yang alami seperti saya gitu. Jadi intinya modusnya apa? Ada orang yang datang ke kita gitu ya. Kemudian nawarkan misalnya beli DOC ke dia dalam jumlah banyak gitu ya. Kemudian janji nanti mau diambil kalau sudah panen gitu ya. Atau ada juga yang datang ke kita minta DOC gitu yang mungkin kita kapasitasnya tadinya masih kecil, tahu-tahu minta yang mungkin berapa kali lipat gitu ya, 2 atau 3 kali lipat gitu. Nah, ternyata setelah barangnya kita sudah nambah gitu, misalnya indukannya kita tambah supaya DOC-nya tambah gitu, atau kita pelihara DOC-nya banyak supaya nanti panenan dagingnya banyak gitu. Setelah hari H, sudah waktunya panen gitu ya, kita hubungi, banyak sekali alasannya ya. Banyak sekali alasannya yang masih penuh lah, kemudian yang katanya ya uangnya belum ada dan sebagainya gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau kita sudah bingung, dia kadang mau tapi harganya beli harganya jatuh sekali, nawarnya nggak wajar gitu ya, nawarnya sementara kita sudah produksi dalam jumlah besar. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau saya sekarang ngantisipasi kejadian ini, kalau ada orang yang minta beli terutama DOC gitu ya, atau panenan gitu ngebooking, saya mintakan DP gitu, minimal 10% gitu. Nah, nanti kalau sudah waktu hari hanya nggak diambil ya udah, saya anggap itu hangus gitu. Nah, itu supaya orang kita tahulah intinya orang ini serius atau enggak membeli DOC atau panenan kita. Nah, itu penipuan yang keempat ya, yang saya alami ketika menjadi peternak pemula. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ini bentuk penipuan yang benar-benar harus teman-teman peternak waspadai gitu ya dan antisipasi, yaitu mengambil hasil panenan kita gitu ya, yang janjinya bayar dengan cara tempo gitu, tapi setelah barang dibawa dia belum bayar gitu atau bayar sebagian. Nah, ternyata setelah itu nggak ada kabar gitu ya, ditagih-tagih, susahnya Masya Allah gitu, sampai kita benar-benar perlu effort gitu ya. Jadi sampai benar-benar ya bikin kita kewalahan gitu, bahkan bisa kita jadi kalang kabut gitu cash flow kita. Nah, ini
masih banyak ya yang dialami oleh teman-teman. Saya juga kemarin ketemu dengan beberapa gitu. Jadi ini teman-teman benar-benar waspada gitu ya kalau misalnya kita di awal-awal ada yang datang ke kita, kemudian awalnya membeli sedikit, misal DOC 1 atau 2 box cash gitu. Kemudian naik 3 box masih dikasih DP dulu, kemudian ternyata dibayar beberapa waktu gitu masih terus. Nanti ketika dia udah ngambil dalam jumlah besar, nah bener-bener deh lari dan nggak mau bayar gitu kita tagih susah nggak tetap menghindar-hindar alasannya banyak sekali gitu ya. Nah ini tentunya cukup merugikan kita gitu ya dan kadang uang ini kan kita sebagai peternak pemula masih butuh cash flow yang bagus yang lancar ya ketika uang itu macet tidak bisa kita peroleh. Nah ini sangat mengganggu operasional dan kelanjutan dari usaha peternak kita. Nah, untuk antisipasinya, saya sekarang ini tidak lagi mengizinkan untuk orang bayar tempo atau barang dibawa dulu. Jadi kalau saya sekarang ini barang keluar dari kandang itu statusnya harus sudah lunas ya biasanya. Nah, jadi kita modelnya digabungkan dengan yang keempat tadi. Pertama ketika booking itu harus ada DP-nya, kemudian kedua sebelum barang keluar dari kandang pembayaran harus sudah lunas. Nah, itulah 5 bentuk penipuan yang sudah saya alami selama menjadi peternak pemula dalam waktu hampir 1 tahun ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mewaspadai ya dan terhindar dari penipuan selama memelihara ayam kampung. Jika ada teman-teman yang punya pengalaman bentuk penipuan lain, silahkan bisa di komen di bawah supaya bisa jadikan pelajaran bagi teman-teman sesama peternak gitu dan kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita bisa maju dan sukses sukses bersama sebagai peternak ayam KUB ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.